Selamat datang di Kerikil Kecil, channel yang selalu ngajak lo mikir, tapi tetap santai kayak lagi ngobrol di warung kopi. Sadar gak sih? Kita sering banget nunda ngelakuin sesuatu cuma gara-gara satu alasan klise. Belum siap. Mau bikin konten, nunggu kameranya bagus dulu. Mau mulai bisnis, nunggu logonya sempurna dulu. Mau deketin gebetan, nunggu badan six pack dulu. Kita terjebak dalam ilusi kalau segala sesuatu harus perfect sebelum di-launching ke dunia. Di video kali ini, gue mau ngancurin mitos kesempurnaan itu dan ngasih tahu lo kenapa berani tampil berantakan justru adalah kunci buat hidup yang lebih waras dan produktif. Lo harus tahu bedanya antara ngejar keunggulan, excellence, sama perfeksionisme. Ngejar keunggulan itu sehat, itu artinya lo mau kasih yang terbaik. Tapi perfeksionisme itu penyakit, bro. Itu sebenarnya rasa takut yang pakai topeng necis. Lo takut dikritik, lo takut dibilang jelek, lo takut kelihatan bodoh. Makanya lo berlindung di balik tameng, gue orangnya perfeksionis. Padahal aslinya lo cuma insecure. Perfeksionisme bikin standar lo setinggi langit sampai lo sendiri gak sanggup manjatnya. Akibatnya apa? Lo gak gerak sama sekali alias paralysis by analysis. Lo sibuk mikirin detail yang orang lain bahkan gak bakal sadar. Sementara waktu terus jalan ninggalin lo. Ada kutipan keren dari Voltaire, "Perfect is the enemy of good." Sempurna adalah musuh dari kebaikan. Saat lo maksa hasil harus 100%, lo seringkali malah kehilangan kesempatan buat dapet hasil 80% yang sebenarnya udah cukup banget buat mulai. Di dunia nyata, yang menang itu bukan yang paling sempurna, tapi yang paling cepat eksekusi dan paling cepat adaptasi. Lihat tuh aplikasi-aplikasi di HP lo, emangnya pas rilis pertama kali udah canggih kayak sekarang? Enggak. Mereka rilis versi beta, penuh bug, jelek, tapi mereka rilis. Mereka berani jelek dulu biar bisa dapet masukan buat jadi bagus. Kalau Mark Zuckerberg nunggu Facebook sempurna, mungkin sampai sekarang lo masih main Friendster. Masalahnya makin parah gara-gara kita tiap hari makan konten sosial media. Kita lihat feed Instagram temen yang isinya liburan estetik, makanan enak, dan pencapaian karir yang gila-gilaan. Otak kita otomatis ngebandingin behind the scene, hidup kita yang berantakan sama highlight reel, hidup orang lain yang udah diedit sedemikian rupa. Ini gak adil, men. Lo ngebandingin dapur lo yang kotor sama etalase toko kue mereka. Lo jadi ngerasa hidup lo penuh cacat, kurang ini itu, dan gak layak buat ditampilin. Padahal, gak ada manusia yang hidupnya pakai filter Clarendon 24 jam. Semua orang punya borok, semua orang punya masalah, cuma gak diposting aja. Obsesi sama kesempurnaan visual ini bikin kita kehilangan esensi. Kita jadi lebih peduli sama kelihatan bahagia daripada beneran bahagia. Kita sibuk nata piring biar bagus di foto sampai makanannya dingin dan gak enak lagi. Hidup jadi kaku, gak spontan, dan penuh kepura-puraan. Padahal, momen-momen terbaik dalam hidup itu seringkali terjadi pas keadaan lagi gak sempurna. Pas lo ketawa ngakak sampai keluar air mata bareng temen di warung tenda yang becek, atau pas lo nyasar bareng pacar tapi malah nemu tempat keren. Ketidaksempurnaan itulah yang bikin hidup jadi punya rasa, punya cerita. Kalau semuanya rapi sesuai skenario, hidup lo bakal ngebosenin kayak baca buku manual mesin cuci. Jepang punya filosofi yang dalam banget namanya wabi-sabi. Intinya, wabi-sabi itu ngajarin kita buat nemuin keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidakkekalan, dan hal-hal yang belum tuntas. Lihat mangkuk teh Jepang yang retak tapi disambung lagi pakai emas, kintsugi. Retakan itu gak disembunyiin, tapi malah ditonjolin karena itu adalah bagian dari sejarah si mangkuk. Itu yang bikin dia unik dan bernilai. Coba aplikasiin ini ke diri lo. Luka batin lo, kegagalan masa lalu lo, sifat lo yang mungkin agak aneh. Itu bukan cacat produksi. Itu adalah emas yang nyambungin kepingan-kepingan diri lo jadi karakter yang kuat. Kita sering diajarin kalau rusak berarti buang. Padahal manusia itu makin banyak baretnya, makin mahal harganya karena makin banyak pengalamannya. Jangan berusaha ngehapus jejak-jejak perjuangan lo cuma biar kelihatan mulus.
Orang yang terlalu sempurna itu justru susah dideketin bro. Mereka kelihatan kayak patung marmer, dingin dan gak tersentuh. Tapi orang yang berani nunjukin celahnya, yang berani bilang gua capek atau gua gak tahu, itu justru yang menarik simpati. Kerentanan, vulnerability, itu adalah lemperkat hubungan antar manusia. Kita connect sama orang lain lewat kelemahan kita, bukan lewat kesempurnaan kita. Ada cerita legendaris dari buku Art and Fear tentang kelas keramik. Guru keramik bagi muridnya jadi dua kelompok. Kelompok A dinilai berdasarkan kuantitas, bikin sebanyak mungkin guci. Kelompok B dinilai berdasarkan kualitas, cuma perlu bikin satu guci tapi harus sempurna. Pas akhir semester, tahu nggak apa yang terjadi? Guci-guci terbaik justru datang dari kelompok A. Kenapa? Karena kelompok A sibuk bikin, salah, bikin lagi, salah lagi. Tangan mereka kotor terus, dan skill mereka keasah lewat repetisi. Sementara kelompok B, mereka sibuk berteori, mikirin desain, takut salah, dan akhirnya cuma ngehasilin satu guci yang biasa aja karena kurang latihan. Moral ceritanya jelas, quantity leads to quality. Lu gak bakal bisa bikin karya masterpiece kalau lu gak mau lewatin fase bikin karya sampah. Izinin diri lu buat bikin draft buruk, tulis artikel yang jelek, bikin video yang editingnya kasar, masak yang rasanya asin banget. Gak masalah, itu namanya proses. Lu gak bisa langsung loncat ke level 10 tanpa ngelewatin level 1, 2, dan 3 yang penuh kecacatan. Sempurna itu hasil akhir dari ribuan revisi, bukan titik awal. Jadi, turunin standar ekspektasi lo di awal, tapi naikin standar frekuensi lo dalam berkarya. Selesai itu lebih baik daripada sempurna. Jadi, mulai sekarang, ayo kita rayain ketidaksempurnaan. Berhenti nunggu momen yang tepat, karena momen itu gak ada. Mulai aja dengan apa yang lo punya, di tempat lo berada sekarang. Kalau lo nunggu lampu merah di seluruh Jakarta jadi ijo barengan baru lo mau jalan, lo gak bakal keluar dari garasi selamanya. Jalan aja dulu. Kalau gelap, nyalain lampu. Kalau macet, cari jalan tikus. Kalau nyasar, ya putar balik. Hidup itu soal navigasi di tengah ketidakpastian, bukan soal jalan lurus di karpet merah. Terima diri lo yang masih work in progress. Kasih diri lo ruang buat tumbuh. Tanaman gak bakal tumbuh kalau lo teriakin tiap hari suruh lurus dan sempurna. Dia butuh air, butuh matahari, dan butuh waktu. Begitu juga lo. Jadilah manusia, bukan robot. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi juga tempatnya belajar dan cinta. Lepasin beban berat di pundak lo yang nuntut lo harus jadi si paling sempurna. Jadilah si paling berani mencoba. Dunia gak butuh kesempurnaan lo, dunia butuh kontribusi lo, sekecil dan seberantakan apapun itu. Oke, makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo enggak ketinggalan konten-konten kerikil kecil selanjutnya. Kita bakal terus ngobrol soal pengembangan diri, mindset, produktivitas, dan cara hidup lebih ringan di tengah tekanan zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!